Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang mungkin akan menguras emosi kita. Kisah tentang seorang anak kecil bernama Nizam Al-Fahri, yang menjadi korban dari rasa cemburu yang tidak seharusnya ada. Nizam, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, terlahir dari pasangan Fitri dan Ian. Namun, kehidupan kadang tak seindah harapan. Sejak balita, Nizam harus menerima kenyataan bahwa ayah dan ibunya berpisah. Awalnya, Nizam tinggal bersama Fitri ibu kandungnya di Jakarta. Sementara itu, Ian pindah ke Pontianak dan mencoba merajut hidup baru. Di tahun 2021, Ian menikah lagi dengan seorang wanita bernama Iftah Nurrahman. Dalam pandangan Ian, Iftah adalah sosok yang lembut dan keibuan. Saat awal menjalin hubungan, Ian jujur pada Iftah bahwa dirinya adalah seorang duda yang memiliki seorang anak. Dan dengan hati yang lapang, Iftah menerima keadaan itu. "Tenang saja mas, saya akan merawat Nizam seperti anak kandung saya sendiri," ucap Iftah saat itu. Maka, menikahlah mereka. Nizam pun diboyong ke Pontianak pada Desember tahun 2022 untuk tinggal bersama ayah kandung dan ibu sambungnya. Awalnya, semua terlihat baik-baik saja. Bahkan ketika Iftah melahirkan anak kandungnya di tahun 2023, Nizam menyambut adik barunya dengan gembira. Nizam bahagia akhirnya menjadi seorang kakak. Namun, kenyataan ternyata tak seindah harapan. Di depan Ian, Iftah selalu menunjukkan kasih sayang kepada Nizam. Namun saat Ian tidak ada, wajah manis itu berubah menjadi amarah yang sulit dimengerti. Iftah sering merasa cemburu pada Nizam. Dia merasa Ian lebih menyayangi Nizam dibandingkan bayinya. Bahkan hal sepele, dulu Ian sering gendong Nizam waktu kecil, tapi sekarang jarang gendong bayiku. Hal tersebut bisa membuat Iftah kesal. Hati yang dirasuki cemburu memang bisa membutakan logika. Tanpa pernah Nizam tahu, ibu sambung yang sering ia panggil dengan manja itu rupanya menyimpan rasa benci yang mendalam. Dan hari itu tiba, hujan di balik pintu yang terkunci. Tanggal 19 Agustus tahun 2024, Ian harus dinas keluar kota. Ia berpamitan pada Iftah dan berpesan, "Jaga Nizam ya dik, nanti kalau sudah sampai, abang video call." Iftah mengangguk dengan senyum tipis. Namun, di dalam dadanya, rasa cemburu semakin membara. Siang harinya, Nizam pulang sekolah dengan kondisi berantakan seperti layaknya anak laki-laki yang aktif bermain. Melihat Nizam yang dekil, Iftah naik pitam. "Dasar anak nakal, enggak bisa rapi sedikit ya?" bentaknya sambil mendorong Nizam hingga jatuh dan kepalanya membentur lantai. Belum cukup, Iftah menendang perutnya dan menyeretnya ke belakang rumah. Di dekat penampungan air, ia menyuruh Nizam melepas seragamnya dan mengenakan celana tanpa baju yang diambil dari dalam rumah. Tanpa peduli, ia meninggalkan anak itu sendirian di sana dan mengunci pintu belakang rumah. Nizam, yang kelelahan, kelaparan, dan bingung, hanya bisa diam. Tak ada ayah, tak ada ibu, tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, di dalam rumah, Iftah asyik menyusui bayinya. Sore harinya, ia memasak mie instan. Sesekali, ia melirik ke arah belakang rumah dan melihat Nizam masih meringkuk di pojok dekat penampungan air. Tapi apa yang ia lakukan? Bukan membawakan makanan, bukan mengajak masuk. Ia menikmati mie instannya sendiri, membiarkan Nizam kelaparan. Setelah makan, ia kembali fokus pada bayinya hingga akhirnya ketiduran. Hari semakin gelap, dan malam itu hujan turun deras. Udara begitu dingin. Saat suaminya menelepon lewat video call, ia dengan santai berkata, "Nizam sudah tidur," lalu kembali menikmati kenyamanan selimutnya. Di luar sana, Nizam menggigil, sendirian, kehujanan, kelaparan, dan kelelahan. Esok paginya, Selasa, tanggal 20 Agustus, Iftah akhirnya kembali ke tempat ia mengurung Nizam. Anak itu masih tertidur di atas rumput dalam posisi miring. Tanpa rasa iba,
Ia mengambil selang dan menyiram tubuh kecil itu dengan air dingin. Setelahnya, ia mengeringkan tubuh Nizam dengan handuk seadanya dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Nizam berjalan sempoyongan. Tubuhnya lemas, tenaganya nyaris habis. Tapi yang dilakukan Iftah bukan meraih dan menolong, melainkan justru mendorongnya keras. Nizam terhuyung, jatuh lagi, kepalanya menghantam lantai. Suara benturan keras terdengar, anak itu tak sadarkan diri. Panik, Iftah mengguncang tubuh Nizam. Tidak ada respons. Ia menggendong anak itu ke ruang tengah, memakaikannya baju hijau, lalu menyelimutinya. Saat dicek, napas dan nadinya masih ada, meski lemah. Ia mencoba memberi air minum lewat tutup botol, dan Nizam masih mampu menelannya sedikit demi sedikit. Tapi tubuh kecil itu semakin melemah. Iftah sempat memberikan napas buatan, berharap bisa menyelamatkannya. Tapi tak ada hasil. Nafas terakhir Nizam terhembus di tangannya. Panik semakin menjadi. Ia sadar telah melakukan kesalahan besar. Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah menghubungi seorang dukun kenalannya. Ia menceritakan semuanya, bertanya apa yang harus ia lakukan. Jawaban sang dukun jelas, ini sudah masuk pembunuhan. Ia harus menyerahkan diri ke polisi. Tapi Iftah menolak. Sang dukun memaksa, namun Iftah tetap bersikeras. Tak ingin terlibat lebih jauh, dukun itu pun menutup telepon. Iftah tahu hidupnya telah hancur. Tapi menyerahkan diri bukan pilihannya. Ia memilih menyusun skenario. Ia mengambil plastik hitam, karung putih, dan tali. Tubuh kecil Nizam dimasukkan ke dalam plastik, lalu dibungkus dengan karung dan diikat rapat. Karung itu ia letakkan di samping rumah, di gang sempit yang bersebelahan dengan tembok tetangga. Agar tak mencurigakan, ia menutupinya dengan kardus-kardus. Malamnya, suaminya kembali menelepon lewat video call. Tapi Iftah belum siap bicara. Ia mengabaikan panggilan itu. Seakan tak terjadi apa-apa, ia kembali menjalani harinya, merawat bayinya, membiarkan dunia di sekitarnya tak tahu apa yang telah ia lakukan. Tanggal 21 Agustus tahun 2024, Ian pun rupanya berencana pulang lebih awal dari dinasnya karena merasa tidak tenang memikirkan Nizam. Setelah sampai rumah pukul 7 malam, tidak ada Nizam yang menyambutnya, hanya ada istri dan anak keduanya yang masih bayi. Ian pun merasa aneh karena biasanya saat dia pulang, Nizamlah yang selalu semangat membukakan pintu gerbang rumah untuk ayahnya. "Di mana Nizam?" tanyanya khawatir pada Iftah. "Oh, tadi dijemput Yogi pacarnya Fitri, ibu kandung Nizam. Katanya mau menuju bandara," jawab Iftah dengan santai. Ian pun kaget dan marah kepada sang istri, kenapa dengan mudahnya memberikan Nizam ke orang lain yang tidak ia kenal. Bermacam-macam pikiran buruk terlintas di benak Ian. Ia pun segera menghubungi mantan istrinya. Di telepon, Fitri pun menjawab ia pun tidak mengadakan janji apapun untuk menjemput Nizam. Ian tahu ini bukan waktu untuk berdebat dengan Iftah. Begitu menyadari Nizam hilang, ia langsung melapor ke Polsek. Bersama Iftah, ibu tiri Nizam, mereka berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Dugaan awal, Nizam diculik orang tak dikenal. Sembari membuat laporan, Ian memaksa Iftah menelepon ibu kandung dan nenek Nizam. Mereka bertiga pun bertatap muka melalui video call di kantor polisi. Iftah bersikeras bahwa Nizam dijemput seseorang bernama Yogi, yang mengaku sebagai pacar Fitri, ibu kandung Nizam. Menurutnya, Yogi bilang Fitri sudah menunggu di bandara, dan Iftah percaya karena ia mendengar suara wanita yang sangat mirip suara Fitri di dalam telepon. Fitri pun marah, "Kenapa nggak konfirmasi dulu? Kamu kan punya nomorku," ujarnya dengan geram. Tapi Iftah tetap pada pendiriannya, dia yakin suara itu seperti suara Fitri. Merasa tak ada gunanya berdebat dengan Iftah, Fitri segera bergerak cepat. Ia menyebarkan laporan kehilangan Nizam di media sosial, melampirkan foto, ciri-ciri, dan pakaian terakhir yang dikenakan anaknya. Nomor kontaknya serta mantan suaminya pun dicantumkan,
berharap ada yang melihat dan segera menghubungi mereka. Sementara itu, pihak Polsek menyarankan Pak Ian untuk melapor ke Polda. Di Polda, cerita yang sama kembali diulang oleh Iftah. Polisi tak mau menunggu lama. Pukul 10 malam, mereka menggeledah rumah Ian selama 2 jam, mengecek setiap sudut, mencari petunjuk, atau kalau beruntung, menemukan Nizam. Namun, entah bagaimana, tidak satu pun dari mereka yang menemukan tempat di mana Nizam disembunyikan. Anak itu tetap tak ditemukan. Polisi lalu menyarankan Ian untuk berbicara baik-baik dengan Iftah. Bagaimanapun, dialah orang terakhir yang bersama Nizam. Tapi Iftah bergeming. Ia bersikeras dengan ceritanya. Polisi akhirnya pulang, berencana mengecek rekaman CCTV keesokan paginya. Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. CCTV milik tetangga diperiksa. Hasilnya mencurigakan. Nizam terakhir terlihat Senin pagi saat berangkat sekolah dan siang saat pulang. Setelah itu, tidak ada tanda-tanda ia keluar rumah. Kebohongan Iftah mulai terkuak, kecurigaan semakin besar. Sore itu, polisi masih berkumpul di rumah Ian. Perlahan satu persatu petugas pulang, menyisakan 2 teknisi CCTV. Tiba-tiba, telepon Ian berdering. Ibu mertuanya, ibu dari Iftah, yang menelepon. Dengan suara tegang, ia berkata, "Coba cari Nizam di karung di belakang rumah, dekat tembok tetangga. Dia ada di sana." Dada Ian berdegup kencang. Ia berlari ke belakang rumah. Dan benar, di sana ada sebuah karung. Atasnya diikat rapat, ditutupi kardus. Tangannya bergetar saat meraba karung itu, ia merasakan tubuh kecil di dalamnya. Air matanya tumpah. Dengan napas memburu, ia membuka ikatan karung. Pemandangan itu akan menghantuinya selamanya. Nizam, anak kesayangannya, sudah tak bernyawa. Tangis pecah. Keluarga Ian segera memberitahu Fitri. Tapi mereka tak langsung menjelaskan penyebabnya. Tak lama, Fitri menerima panggilan lain dari nomor tak dikenal. Seorang tetangga Ian. "Bu, Nizam sudah nggak ada. Dihabisi oleh Iftah, ibu tirinya." Dunia Fitri runtuh, sesak. Ia mempercayai Iftah, dan kini wanita itu telah menghancurkan hidupnya. Akhirnya, Iftah segera diringkus. Dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, Fitri terbang dari Jakarta ke Pontianak. Ia ingin bertemu langsung dengan Iftah, menanyakan alasan di balik perbuatannya. Dan jawaban Iftah, cemburu. Ia merasa Ian lebih menyayangi Nizam dibanding bayinya. Duka belum selesai, tapi kini Fitri dan Pak Ian punya satu tujuan, keadilan. Mereka ingin Iftah mendapat hukuman seberat-beratnya. Kalau bisa, hukuman mati. Ini bukan sekadar kecelakaan. Dari hasil autopsi, luka di kepala Nizam menunjukkan ada kekerasan lebih dari sekadar jatuh. Ini pembunuhan berencana. Dan mereka tak ingin ada alasan apapun yang bisa meringankan hukuman Iftah. Bahkan bayi mereka sekalipun. Bagaimana mungkin rasa cemburu bisa berubah menjadi kebencian yang begitu dalam? Bagaimana mungkin seorang ibu tiri bisa tega menyakiti anak kecil yang tak tahu apa-apa? Pesan untuk kita semua. Kisah Nizam adalah pengingat untuk kita semua bahwa anak-anak adalah amanah yang harus kita jaga. Mereka tak memilih untuk lahir dari pasangan yang terpisah. Mereka tak mengerti arti kecemburuan orang dewasa. Mereka hanya tahu cara tertawa, bermain, dan menyayangi dengan tulus. Semoga Nizam tenang di sisinya. Semoga tak ada lagi anak yang menjadi korban dalam rumah tangga. Dan semoga kita semua bisa belajar untuk mencintai dengan ikhlas, tanpa syarat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.